Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, sepulangnya Anies Rashid Baswedan dari Tanah Haram Saudi Arabia berhaji, itu ada salah satu pemandangan menarik yang mencuri perhatian masyarakat. Mas Anies ketika berangkat diantar oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian juga ketika Mas Anies pulang, itu Mas Anies salah satunya dijemput oleh Mas AHY. Nah, kontan saja spekulasi di masyarakat banyak beredar bahwa itu adalah sinyal Mas Anies Rashid Baswedan akan berpasangan dengan Mas AHY. Nah, di saat yang sama, billboard ya Mas Anies dengan Mas AHY itu mulai bertebaran. Salah satunya diberitakan di Kumparan, itu bertengger billboard itu di Jalan Lebak Bulus Raya. Lebak Bulus Raya itu ya dekat dengan kediamannya Mas Anies gitu. Nah, urusan Mas AHY apakah menjadi cawapres atau bukan, ini memang menarik diperhatikan oleh publik karena amat sangat seksi ketika capres itu mengerucut kepada 3 nama. Tetapi Presiden PKS sendiri, Pak Ahmad Sayhu, melihat atau merespon pernyataan atau pertanyaan dari media tentang apakah memang benar Mas AHY menjadi cawapresnya Mas Anies. Ya, sebagai Presiden PKS yang ucapannya pasti amat sangat bernilai dan dipercaya, ia menjawab secara diplomatis bahwa ya intinya sih ya belum. Jadi capres itu menjadi putusannya dan diserahkan kepada Mas Anies. Kalaupun ada elemen koalisi atau anggota partai koalisi yang ingin mengusulkan nama ketua umumnya misalkan, yaitu sifatnya hanya usulan ya kepada tim 8 dan nanti akan diteruskan kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, relasi antara Partai Demokrat di koalisi perubahan atau tentang koalisi perubahan, juga kursi atau sosok potensial siapa yang menjadi cawapres Mas Anies memang menarik untuk diamati, terutama menyangkut sosok AHY, karena sebagai ketua umum Partai Demokrat yang juga amat menentukan arah koalisi atau stabilitas koalisi, maka langkah Partai Demokrat dan AHY ini menarik untuk diamati. Terlebih nama AHY itu memang bertengger di 10 besar cawapres terkuat gitu. Nah, posisi Mas AHY itu ya seperti posisi Caimin di Gerindra gitu. Jadi kalau misalkan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat itu agak sedikit ngotot atau agar ketua umumnya menjadi cawapres, Caimin cawapresnya Prabowo, AHY cawapresnya Anies, ya itu sesuatu yang wajar saja dalam dunia politik. Bedanya kalau di Caimin kan nggak ada partai yang lain sejauh ini yang bergabung dengan koalisinya Kebangkitan Indonesia Rayanya Pak Prabowo. Tapi kalau di koalisi perubahan, Demokrat tidak sendirian berada di koalisi itu bersama Nasdem karena juga ada faktor PK Sejahtera. Nah, sebelumnya relasi antar partai koalisi perubahan ini ya sedikit memanas, terutama antara Nasdem dengan Demokrat gitu. Karena Demokrat beberapa saat itu terlihat agak ngotot gitu, ngotot
memaksa pengumuman cawapres Anies itu segera gitu. Kemudian itu dianggap desakan atau tekanan kepada Mas Anies dan Partai Nasdem dan PKS untuk segera menyepakati soal waktunya, dan itu dianggap juga tekanan untuk menjadikan atau memasang AHY sebagai cawapres Mas Anies gitu. Nah, ketika Mas Anies pulang haji kemarin, hadirnya Mas AHY tidak hanya mengantar tapi terutama pada saat menjemput, itu tentu saja membuat sedih orang-orang yang anti koalisi perubahan dan anti Anies. Ya, secara terbuka kita terus terang saja bahwa kita melihat bahwa ada juga pihak-pihak atau orang yang berharap sekali koalisi ini bubar. Jadi semakin relasi antara AHY dengan Anies atau AHY dengan elit Nasdem atau Demokrat dengan Nasdem itu memanas, itu ada pihak atau ada orang yang bertepuk tangan gitu, ya, karena berharap koalisi ini bubar gitu. Nah, ketika Mas AHY datang menjemput Mas Anies, itu semakin menyolidkan, ya, mensolidkan koalisi perubahan dan menunjukkan kepada ruang publik bahwa hubungan antara Mas Anies dengan Mas AHY itu ternyata ya baik-baik saja, ya, baik-baik saja, bahkan terlihat amat sangat solid gitu. Seperti ingin menunjukkan bahwa tidak akan ada satu pihak pun yang bisa mengadu domba Anies AHY atau mengadu domba Nasdem dan Demokrat untuk kemudian mengganggu soliditas koalisi perubahan. Nah, hal itu ditunjukkan ya dengan statement-statement ya Mas AHY. Jadi Mas AHY itu akhirnya ya buka suara juga dengan lebih gamblang pada saat menjemput Mas Anies itu, dan itu muat di media ini gitu, bahwa putusan soal cawapres Mas Anies itu ya sudah diserahkan kepada capresnya sendiri, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Jadi beliau, kata Mas AHY, yang akan menetapkan dan mengumumkan sendiri siapa cawapresnya. Ya, semua anggota partai koalisi, terutama Partai Demokrat, ya menghormati dan menyepakati, juga menunggu saja gitu. Siapa nama yang akan dipilih oleh Mas Anies gitu. Mas AHY juga selanjutnya dalam statement itu yang diberitakan oleh media ini itu juga menyampaikan bahwa yang penting buat dia adalah sosok cawapres itu yang memiliki potensi atau kans kemenangan dan kesuksesan bersama gitu, karena ini merupakan perjuangan besar gitu. Jadi Mas AHY juga secara tegas menyampaikan bahwa sosok cawapres ini harus saling menguatkan dan membawa energi perubahan gitu. Nah, ketika sepertinya wartawan memancing apakah memang itu sinyal untuk cawapres, dia bilang, oh enggak gitu kan, ya waktu mengantar ya datang, waktu menjemput ya datang juga gitu. Jadi ini statement-statement yang menurut saya udah amat sangat baik dan berkelas dalam menjaga soliditas. Apalagi statement dari ketua umum sebuah partai itu memang amat sangat menentukan arah koalisi. Memang akhirnya Mas AHY ini dihadapkan pada dua pilihan secara sederhana lah.
apakah dia ikut arus yang memanas-manasi atau meminta ia ngotot ya menjadi cawapres Mas Anies. Ya mungkin pasti ada di sekelilingnya Mas Ahaye itu yang menyampaikan dan meyakinkan Mas Ahaye bahwa ia harus ngotot menjadi cawapres Mas Anies dengan tentu saja berbagai variabel pertimbangan A sampai Z, misalkan berharap dengan efek ekor jas itu secara elektoral ya. Kalau misalkan Mas Ahaye menjadi cawapres ya kira-kira Demokrat akan lumayan lah gitu mendapatkan limpahan suara gitu. Nah itu pasti pihak di internal Demokrat yang mencoba meyakinkan Mas Ahaye agar Mas Ahaye ngotot, misalkan udah gini aja, kalau misalkan cawapresnya bukan Ahaye udah kita mundur dan koalisi bubar. Itu pasti ada unsur-unsur ya di internal Demokrat yang menyampaikan seperti itu gitu. Ahaye harga mati misalkan begitu, seperti NKRI harga mati gitu. Kemudian di sisi yang lain ada mungkin aliran yang lain itu berusaha meyakinkan Mas Ahaye untuk tidak terburu-buru dan tidak terlihat terlalu ngotot menekan atau mempressure Mas Anies maupun PKS dan Nasdem agar memilih Ahaye gitu sebagai cawapresnya. Nah ini pasti ada arus seperti ini juga. Ya tentu saja di internal nggak ada yang berani agar, mungkin saja ada juga agar supaya Mas Ahaye itu legowo, misalkan dengan alasan masih terlalu muda, masih memerlukan pengalaman, karena memang Mas Ahaye itu ada salah satu yang dianggap di publik sebagai handicap dalam tanda petik tuh ya dianggap satu kekurangan ya, di samping usianya muda ya dia belum pernah menjabat posisi di eksternal, mungkin di level eselon 1 lah atau di level menteri gitu. Kalau di tentara itu misalkan jenderal itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu adalah punya value yang lebih. Nah pasti ada juga bisikan dari orang yang objektif melihat, atau bisikan dari Pak SBY sendiri, atau bisikan dari hati nuraninya Mas Ahaye agar supaya Mas Ahaye itu bersikap legowo gitu. Legowo itu ya tidak terlalu ngotot, ya kalau dapat syukur alhamdulillah jadi cawapresnya Mas Anies, kalau nggak dapat ya syukur alhamdulillah juga, mungkin akan menjadi ketua tim pemenangan Mas Anies. Kemudian ketika insya Allah Mas Anies itu jadi ya dia mungkin menjadi salah satu menteri koordinator, sehingga bintang 4-nya itu dapat dengan menjadi menteri atau Menko itu gitu. Kemudian dengan menjadi ketua tim pemenangan juga pasti itu juga pangkatnya itu pangkat jenderal, itu tidak mudah seperti mengorganisasikan sebuah tim kampanye nasional gitu. Jadi jabatan ketua tim pemenangan itu juga amat sangat bergengsi. Jadi ada orang yang, ada pihak atau unsur yang meminta Ahaye ngotot, ada unsur atau pihak di internal Ahaye yang meminta dia legowo, ya kan? Artinya menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, dan kalaupun Mas Anies memilih yang lain, itu ia harus ikhlas. Nah yang pasti, kalau dari statement-statement Mas Ahaye yang buka suara di Bandara Suta ketika menyebut Mas Anies itu, nampak sekali Mas Ahaye mencoba menstabilkan dan menguatkan kembali koalisi perubahan ini. Ia juga ingin memamerkan kepada khalayak bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa mengganggu hubungan mesra antara ia dengan Mas Anies. Kemudian dari statementnya juga nampak ia
menjadi sosok yang punya potensi menjadi negarawan karena ia menyerahkan semua putusan soal cawapres itu kepada Mas Anies. Artinya ia mengembalikan posisi cawapres itu ke dalam piagam kesepakatan yang isinya adalah menyerahkan posisi cawapres itu kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, apabila Mas AHY mampu menjaga ritme kenegarawanan, ucapan, tindakan, saya kira ini memang waktunya, momentumnya Mas AHY menjalani proses tempaan politik yang amat sangat keras dalam durasi waktu yang pendek, sehingga ia bisa menunjukkan kepada ruang publik bahwa ia tidak hanya sekedar menikmati kemewahan sebagai anak presiden SBY, tapi juga ia mampu menunjukkan kepada publik bahwa ia bisa juga legowo, bisa juga dewasa ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan politik ini. Nah, jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tentang persoalan cawapres dan persiapan menuju Pilpres 2024 dan pemilu 2024 adalah ujian untuk Mas AHY dalam melewati rintangan atau cobaan-cobaan atau pressure atau jepitan-jepitan politik di waktu-waktu ini, apakah memang lolos, apakah lulus, ya kan, ataukah harus gitu, atau mengulang kembali. Nah, tidak hanya sebenarnya ujian politik ini untuk AHY sendiri dan Demokrat sendiri, tapi juga untuk Nasdem dan PKS, juga Mas Anies, apakah mampu menemukan formula yang di dalamnya ada ruang negosiasi dan kompromi sehingga soliditas dari koalisi perubahan ini bisa terjaga dengan baik sampai mendaftar dan kemudian berjuang memenangkan kontestasi politik mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nuliswan Channel. Terima kasih.